innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Cara kita buat semakin ngerti bagaimana caranya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kita buat faham bagaimana kita memperlakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kita buat jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kita buat mengerti bagaimana jalan kita menuju surga. Hadir, duduk di majelis-majelis ilmu. Hadir, duduk di majelis-majelis maulid. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca Quran. Sebagian darinya saya mengerti maknanya. Mungkin karena belajarnya cukup lama. Mondok pesantren dari kecil. Dari segini. Alhamdulillah. Saya baca dalam Al-Quran ayat-ayat yang ketika bacanya saya ngerasa, ini saya banget nih. Ini ayat saya banget nih. Salah satu darinya di surat An-Nisa ayat 64, 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sadaqallahul azim. Kata Allah, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah kami utus seorang utusan kepada kalian, para hamba, umat manusia, illa liyuta', kecuali untuk ditaati. Yang taat menabi, biidznillah, dengan izin Allah. Tidak ada seseorang yang Allah izinkan untuk kita meneladaninya, mengikutinya, taat padanya, A sampai Z, kecuali Rasulullah. Yang kamu perlu taati itu Nabi Muhammad. Yang perlu saya taati adalah Nabi besar Muhammad. Katanya Sayyidina Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, semua ucapan orang bisa benar bisa salah, kecuali yang di dalam kubur sini. Sambil tangannya menunjuk ke arah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa salah, bisa benar. Pendapat orang bisa berubah-berubah. Ucapan orang bisa berubah-berubah. Apalagi ucapan seseorang yang sedang jatuh cinta. Pagi tempe, sore kedelai. Katanya kan begitu ya. Pagi tempe, sorenya tahu.
Saudaraku sekalian, berubah-berubah. Gampang bener gitu. Makanya nih buat adik-adik nih, jangan percaya kalau ada orang bilang, aku tak sanggup hidup tanpamu. Jangan hanya gara-gara ucapan itu, Dek. Kamu dibawa pergi ke kanan, ke kiri, ke kiri. Jangan sampai hanya karena transferan beberapa ratus ribu, kamu kemudian mau-maunya jadi simpanan baginya atau mau-maunya. Kita booking kamar dulu ya. Lah. Orang tuh rasa hatinya berubah-berubah. Orang tuh ucapannya berubah-berubah. Udah. Nggak usah terlalu segitunya sama manusia, siapapun orangnya. Bahkan suamimu sekalipun. Sampai jadi budak buat suaminya. Itu nanti kalau suaminya mengecewakan dia, sakitnya lebih-lebih lagi. Saya sudah mengorbankan segalanya buat dia, tapi dia mengkhianati cinta saya. Emang kamu udah ngerjain apa aja? Nih hidung udah saya mancungin. Ternyata dia selingkuh, cari yang pesek. Gak ada yang Allah izinkan buat kamu ikuti selain bagindamu Nabi besar Muhammad. Gak usah ikut. Ustazah, saya ikut dia tuh ustazah. Dia nyuruh saya buat pilih A. Pilih nomor 1. Sekarang ustazah 5 tahun berikutnya, dia tinggalin nomor 1. Dia nyuruh kita buat pilih yang nomor 2. Manusia berubah-berubah teman-teman. Nggak usah maaf-maaf. Nggak usah segitunya sama pejabat. Nggak usah segitunya sama partai. Yang Allah izinkan kita buat mengikuti hanyalah Sayyiduna Muhammad. Kamu kalau mau belain orang, boleh. Tapi yang pasti benernya. Namanya Sayyiduna. Kamu kalau mau sayang sama orang, boleh. Yang gak bakalan rubuh tiangnya ketika kamu sandarin. Yang gak akan pernah hancur meskipun semua bersandar padanya. Sayyiduna Muhammad. Bushrolana ma'syarul Islam. Kata Imam Busiri. Beruntung sekali kita nih orang Islam. Minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala hadiah. Berupa tiang yang gak akan pernah rubuh. Tiang yang gak akan pernah roboh. Lamma da'allahu da'ina li'ta'atihi bi'akramir rusli kunna akramal umami. Yang mengajak kita kepada Allah adalah sebaik-baik utusan, maka kita sebagai umatnya Allah jadikan sebagai sebaik-baik umat. Nih, Sayyiduna Muhammad. Tiang yang tak akan pernah roboh. Ini Nabi Muhammad. Tali yang gak akan pernah putus. Ini Nabi Muhammad. Yang segala tentangnya akan menjadi abadi. Cinta padanya kita bawa sampai mati. Rindu padanya akan berbuah
Allah dengan perjumpaan suatu saat nanti. Yang cinta padanya tak akan pernah membuatmu kecewa. Harapan padanya tak akan membuatmu menyesal. Sayyiduna Muhammad. Ada ucapan Hubabah Bahiyah yang selalu saya ingat. Tiap kali mengingat Sayyiduna Muhammad. Kata Hubabah Bahiyah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Halimah. Kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Beliau bilang, Alhamdulillah. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Saya kalau ingat kata-kata ini, besar hati saya. GR saya. Seneng saya. Bu, saya, kamu, kan dikit nih bedanya. 11-12 aja kita. Bisa jadi yang 12 kamu malahan. Tapi sama Nabi Muhammad kan jauh banget. Itu kayak baina sama wasumber minyak gak sih? Bukan baina sama wal ard lagi gitu. Bukan antara langit sama bumi lagi. Tapi udah sampai antara langit ke-7. Dengan sumber minyak yang paling dasar. Jauh banget bedanya teman-teman suriku sekalian. Antara kita dengan Sayyiduna Muhammad. Gimana enggak coba? Nabi Muhammad itu kalau sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Kita sekalinya tahajud beberapa rakaat pagi udah ujub. Udah bangga merasa diri pantas masuk surga. Jangan berani-berani sama saya bang. Kata kita nih sama suami. Baru juga 3 malam tahajud. Jangan berani-berani sama sayang bang. Biar kayak begini-begini saya ahli ibadah. Masya Allah. Nabi Muhammad bu. Puasanya nahan laparnya. 3 hari 3 malam gak masuk makanan apa-apa dalam perut beliau. Hingga mengganjal perutnya dengan batu. Kita baru gak sarapan aja berasa mau pingsan nih, mau pingsan. Iya. Saya kok geliengan ya ampun, kenapa nih? Kayak kunang-kunang gitu matanya. Kita kirain kayak vertigo, kita kirain kayak penyakit-penyakit berbahaya. Ternyata urusannya cuman belum sarapan. Gimana gak jauh beda antara kita dengan Sayyiduna Muhammad. Bu, ini ya bu ya. Ibarat Nabi itu penguasa nomor 1 di dunia. Raja paling besar di dunia. Kitanya rakyat jelata. Menurutmu yang rakyat jelata mana penuh dosa? Yang modelan kayak kita ini. Kalau kita naksir, kalau kita cinta, kalau kita sayang sama penguasa misalnya yang adalah raja. Menurut kamu cinta kita pantas diterima? Jangankan diterima, apalagi dibalas.
untuk sampai di pintu gerbangnya saja mungkin selayaknya kita sudah diusir. Baru nyampe gerbangnya aja mungkin sudah akan diutuskan satpam keamanan buat ngusir kita untuk jangan dekat-dekat sama pagarnya, gerbangnya. Maaf, awas. Tapi Hubabah Bahiyah bilang, cinta kepada Nabi Muhammad tak akan ada yang ditolak. Alhamdulillah. Yang modelan kayak saya. Yang modelan kayak kamu. Bohong pernah. Bukan hanya pernah, sering. Ngomongin orang, siapa takut? Ngomel-ngomel sama suami, iya dong. Ngomong kasar sama anak, Ama yang haram takut kita? Enggak. Ama ibadah gimana ibadah kita? Ala kadar. Bukan begitu? Ayo nih, yang kalau tahajud nguapnya lebih banyak daripada rokaatnya? Betul? Yang kalau sholat nyari barang gak ketemu pas lagi sholat ingat? Betul? Siapa tuh yang kayak begitu? Saya, kamu, kita semua. Ini yang modelan kayak kita begini nih, Cinta sama seseorang yang namanya menghiasi pintu surga. Yang namanya menghiasi arsy Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu? Setiap kali seseorang meninggalkan sholat, Nabi Muhammad bercerita, ketika seseorang meninggalkan sholatnya, maka tertulis namanya di satu pintu dari pintu-pintu api neraka. Seseorang yang modelan kayak kita, yang mungkin namanya tertulis di pintu neraka. Cinta, sayang, seneng, demen sama seseorang yang bukan hanya pintunya, namanya di pintu surga, melainkan namanya tertulis di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah sepantasnya ditolak? Tidakkah orang kayak kita ini pantasnya ditolak cintanya? Yang pantas-pantasnya namanya ada di pintu neraka. Naksir sama seseorang, cinta sama seseorang, jatuh cinta kepada seseorang yang namanya bukan hanya tertulis di pintu-pintu surga bahwa dia harus masuk lewat pintu ini, melainkan namanya menjadi penghias tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Namanya tertulis di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah pantasnya ditolak menurutmu? Tapi tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Nabi Muhammad yang cintanya kepada kita umatnya luar biasa. Yang bahkan mengatakan dalam hadisnya, Wallah, kata beliau, sungguh demi Allah,
tatkala seorang umatku tertusuk duri di kakinya, aku ikut merasakan pedihnya di dalam hatiku. Sungguh demi Allah, ketika umatku tertusuk duri di kakinya, aku merasakan pedihnya di dalam hatiku. Kita nih, dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala aib-aib kita, kita punya Nabi yang berkata, ketika kamu tertusuk duri, wahai umatku, aku ikut merasakan pedihnya di dalam hatiku. Dicintai sebegitunya, disayangi sebegitunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesudah saya memahami itu, tak ada yang lebih saya inginkan untuk saya taati daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saya pengen belajar. Biar cara saya makan kayak caranya Nabi Muhammad. Cara saya minum kayak caranya Nabi Muhammad. Belajar. Biar ngomongnya bener kayak Nabi Muhammad. Biar banyak senyumnya kayak Nabi Muhammad. Biar enggak bohong kayak Nabi Muhammad. Belajar saya biar enggak nyakitin hati orang kayak Nabi Muhammad. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Tapi sekurangnya yang belajar enggak sama yang enggak belajar. Yang berusaha enggak sama yang enggak berusaha. Allah bilang wala yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang ngerti dengan orang yang enggak ngerti. Terus Allah bilang, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andai saja mereka umatmu itu, wahai Nabi Muhammad, idh zalamu anfusahum, tatkala mereka telah mengerjakan banyak dosa, tatkala mereka telah zalim terhadap diri-diri mereka, tatkala mereka telah berani-berani melanggar aturan yang telah aku tetapkan kepada mereka, andai saja para pendosa-pendosa umatmu, wahai Nabi Muhammad, ja'uka datang padamu, fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan engkau Nabi mereka tak sampai hati kepada mereka, engkau memohonkan ampun untuk mereka. Andai saja mereka para pendosa umatmu, ini saya sampaikan ayat ini, saya merasanya relate sama diri saya. Ini ayat saya banget nih. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Allah bilang di atasnya, aku utus engkau wahai Nabi Muhammad agar ditaati oleh umatmu. Kita umatnya. Semestinya kita taat menabi, tapi ada banyak
banyak. Dari perintah-perintah Nabi kita langgar, ada banyak. Dari larangan-larangannya kita terjang, ada banyak. Dari anjuran-anjurannya yang kita bengkalaikan, ada banyak. Dari sunnah-sunnahnya yang kita sia-siakan dalam kehidupan kita, umatnya. Tapi punya banyak dosa. Ya Allah, Engkau suruh kami taat kepada Nabi Muhammad. Tapi kami punya banyak dosa ya Allah. Kami mesti ngapain? Pantas-pantasnya. Kamu sih, aku kasih Nabi bukannya ditaati malah dilanggar. Sekarang pergilah kamu ke neraka. Pantasnya. Tapi apa yang Allah bilang? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Andai saja mereka umatmu, para pendosa dari umatmu, wahai Nabi Muhammad. Andai mereka datang padamu. Kita para pendosa sesudah melanggar Nabi Muhammad yang Allah perintahkan kita buat patuhi. Kita bukannya disuruh pergi ke neraka, kita disuruh pergi kepada Nabi Muhammad. Kenapa gitu ya Allah? Kenapa kami yang sudah berkhianat padanya, meninggalkan perintah-perintahnya, kami nggak taat padanya, Engkau malah suruh kami datang padanya. Kenapa? Sebab wastaghfirullah wastaghfirulahumur rasul. Kamu kalau datang pada Nabi Muhammad, kamu mohon ampun pada Allah di hadapan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad. Kamu bertawassul kepada Nabi Muhammad. Kamu bilang, Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah, bibarakatil hadi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Kamu kalau kayak begitu, kata Allah SWT nih, wastaghfirulahumur rasul. Nabinya gak akan tinggal diam. Nabi tak akan tinggal diam. Wastaghfirulahumur rasul. Nabi akan memohonkan ampun untukmu. Ma'arhamu. Alangkah besar rahmat di hatinya. Kita melanggar aturannya. Kita gak nurut sama dia. Kita durhaka kepadanya. Dia suruh kanan, kita malah belok kiri. Dia suruh berhenti, kita malah terus jalan. Sekarang kita jadi para pendosa. Kita sudah zalim pada diri kita. Sama Allah kita malah disuruh pergi kepadanya juga. Ngapain kita pergi kepadanya? Wastaghfirullah. Mohon ampunlah kalian kepada Allah di hadapan dia. Di hadapan Nabi Muhammad. Wastaghfirulahumur rasul. Nabi yang kalian durhakai akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah. Nabinya bakal bilang, ya Allah kesian umat saya. Ampunin mereka ya Allah. Ampunin mereka ya Allah. Ampunin mereka ya Allah. Kasihanilah mereka, ampunin mereka ya Allah. Karena aku, umat saya mereka ya Allah. Ampunin mereka semuanya karena saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahnya gimana? Kalau udah Nabi Muhammadnya yang mintain ampun buat kita. Kalau kita udah datang sama Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammadnya gimana tuh kira-kiranya? Allahnya bakal gimana? Kalau yang memohonkan ampun untuk kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Allahnya bilang,
lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau kamu yang bikin salah, kamu mohon ampun kepada Allah. Tidak di hadapan Nabi Muhammad, siapa kamu dan siapa Allah. Bisa jadi Allah menolak doamu. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi karena yang kamu datangi Nabi Muhammad, yang gak tega kepadamu Nabi Muhammad, hingga menengadahkan untukmu Nabimu Muhammad, menengadahkan tangan untukmu Nabimu Muhammad. Allah bilang, lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka pasti mendapati Allah, mendapatiku, kata Allah. Kalian akan mendapati aku, Allah Tuhan kalian, tawwaban, menerima ampunan, memberi ampunan pada kalian, menerima kembali kalian. Rahimah, menyayangi kalian. Enggak cuma dapat ampunan, kita diterima lagi teman-teman. Kita diterima lagi. Bahkan enggak cuma diterima, disayang sekalian katanya Allah SWT. Lawajadullaha tawwabar rahima. Allah enggak bilang ghafuran tawwaba. Allah ampuni kemudian Allah terima, enggak. Kata Allah, bukan hanya diampuni, tapi juga tawwaban, diterima kembali sama Allah. Rahiman, Allah kemudian akan sayang pada kalian. Ini jalan kita sini, ayat ini kita banget nih para pendosa. Mungkin kalau para wali-walinya Allah ayatnya enggak itu, kali lain lagi. Mungkin kalau buat para ulama-ulama, hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, bukan itu ayatnya. Tapi buat kita para pendosa, enggak ada yang lebih pas menurut saya selain ayat ini. Kamu pengen dapat ampunan Allah, pengen diterima sama Allah, pengen disayang sama Allah. Nih pintunya, Nabi besar Muhammad. Datangi Nabi Muhammad, Bu. Datangi Nabi Muhammad, Kak. Datangi Nabi Muhammad, Dek. Datangi Nabi Muhammad, Nak. Datangi Nabimu Muhammad. Pakai apa? Pakai apa datangnya? Meninggal dunia gitu Ustazah. Kamu meninggal dunia belum tentu datang menabi. Terus maksudnya gimana nih Ustazah? Nabinya kan sudah jauh dari saya. Terhalang 1400 tahun jarak antara kita dengannya, terhalang 1000 beribu-ribu kilometer jauhnya antara kita dengan sang Nabi. Tempat dan waktu kita jauh dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Gimana caranya mau datang? Dulu tuh sahabat-sahabat, ya Allah senang bener. Ada seorang laki-laki muda, kuat, perang kuat, sholat kuat, puasa kuat, sedekah. Tapi satu dia gak kuat, yaitu dia naksir sama seorang perempuan, dia kepincut hatinya, dia gak tahan.
sama godaan nafsunya untuk bersama perempuan tersebut dan berzina dengannya. Tapi dia takut juga meneraka. Takut dia. Apa yang dia lakukan? Datang aja sama Nabi Muhammad. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Datang pada Nabi. Terus terang. Tanpa basa-basi. Dia bilang, ya Rasulullah, rakhisni bizina. Rasul, saya nih kuat loh Rasul. Kalau engkau ajak saya pergi perang, saya kuat Rasul. Kalau engkau suruh saya ngerjain sholat, kuat saya Rasul. Saya kau suruh ngerjain puasa, taat saya Rasul. Saya disuruh sedekah, saya Rasul. Apapun yang kau perintahkan, selagi saya mampu, saya akan kuat jalaninnya Rasulullah. Masalahnya hati saya lagi jatuh cinta, nggak tahan saya Rasul. Ngelihat perempuan tersebut saya nggak tahan, dia pun juga sama ya Rasulullah. Saya nggak akan perkosa dia, nggak akan, karena dia pun juga sama jatuh cintanya sama saya. Saya cuman minta padamu ya Rasulullah, rakhisni bizina, bolehin saya zina napa Rasul? Izinkan saya zina Rasulullah. Biar kalau zinanya engkau izinkan kan saya nggak dosa-dosa amat gitu Rasul. Rakhisni bizina. Nabi nggak bilang, kamu nggak baca apa firmannya dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina. Innaha kana fihsyatan wa sa'a sabila. Jangan deketi zina, deketi aja nggak boleh, apalagi kamu kerjain. Kamu nggak baca Quran apa gimana nih? Enggak. Nabi nggak gitu. Biar kamu kenal sama Nabi Muhammad, Bu. Biar kamu kenal sama Nabi Muhammad, Kak, Dek. Biar kamu bisa bayangin. Saat kamu sedang terjatuh, saat kamu sedang sakit, saat kamu sedang merasa ditinggalkan, saat kamu sedang kecewa, saat kamu sedang putus harapan, saat kamu bahkan merasa sedang putus asa dari dunia, kamu merasa dunia tak lagi baik-baik saja, dunia tak lagi bersahabat dengan saya. Ketika kamu merasa demikian, datanglah kepada Nabi Muhammad. Orang ini sedang terjatuh, jatuh cinta. Tapi yang dia datangi adalah Sayyiduna Muhammad. Tabibul Qulub, dokter hati. Yang didatangi adalah Nabi besar Muhammad. Maka dia berkata, ya Rasulullah, rakhisni bizina. Nabi Muhammad tersenyum padanya, kemudian tahannya. Kamu punya saudara perempuan? Ada Rasul? Adik? Ada. Gimana kalau adikmu dizina seseorang? Sembarangan aja. Saya datengin dia Rasul. Saya buat perhitungan sama dia. Kalau kamu punya istri, istri kamu dizina sama seseorang, gimana perasaan kamu? Enggak akan saya biarkan hidup dia Rasulullah. Saya akan cari dia sampai mati. Dan dia harus mati di tangan saya. Kamu kalau punya anak perempuan, anak perempuan kamu dizina sama seseorang, suka sama suka. Tapi ada gitu laki-laki deketin dia sampai hatinya jadi terbujuk. Kemudian dia berzina sama laki-laki ini. Bagaimana perasaanmu sama laki-laki itu? Ya Rasulullah, saya akan segera datengin, saya akan hunus dia dengan pedang
saya ya Rasulullah. Nah, perempuan yang kamu berzina dengannya, andai kalian berdua suka sama suka sekalipun, dia adalah saudara seseorang. Bisa jadi dia adalah istri seseorang. Bisa jadi dia adalah ibu seseorang. Bisa jadi dia adalah anak perempuan seseorang. Andai kalian berdua sama-sama suka sekalipun, saudaranya, bapaknya, anaknya, apalagi suaminya, nggak akan pernah membiarkanmu, nak. Kamu nggak akan selamat. Iya juga ya. Nggak pernah mikir. Emang kan orang tuh kalau lagi jatuh cinta rada-rada on. Nggak mikir panjang. Ayo deh. Yang pada punya pacar putuskan. Oh, pada menyesal gitu tuh. Ya katanya gitu. Apalagi bukan cuma adik-adik, ibu-ibu. Ini akhir zaman nih. Ustazah, ada tahu ibu-ibu juga yang pacaran. Loh? Maksudnya ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu yang lagi kartinian di sekolahnya? Enggak Ustazah, ibu-ibu. Yang udah seumuran sama ibu kita Kartini. Kadang-kadang ada suaminya Ustazah. Masa saya bilang, iya Ustazah. Suaminya tidur di samping dia, dia WhatsAppan sama laki-laki lain. Sambil nanyain, kamu udah makan belum sayang? Dia bilang, suami saya gak tahu ini, Allah tahu. Dan hati-hati. Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah bilang, wa qul i'malu, bilang sama umatmu wahai Nabi Muhammad, i'malu, kalian boleh berbuat apa saja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh, tapi kamu harus tahu apapun perbuatanmu, Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Wa rasuluh, Nabi Muhammad tahu. Bagaimana mungkin kamu berharap syafaatnya, berharap di akhirat nanti ada dalam rombongannya, kalau kelakuanmu semacam itu kepadanya? Itu bukan hanya durhaka pada suamimu, ia durhaka kepada Allah, ia durhaka kepada Rasulullah. Ya. Pemuda ini bercerita, sesudah saya berpikir dan saya mengiyakan ucapan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian meletakkan tangannya di dadaku. Ini makna firman Nabi Muhammad, wastaghfaralahumur rasul. Kamu kalau datangnya kepada Nabi Muhammad, kamu tidak akan pernah kecewa. Nabi akan memohonkan ampun untukmu. Wastaghfaralahumur rasul. Pemuda ini, Nabi Muhammad meletakkan tangan di dadanya. Nabi Muhammad doakan dia, doakan dia, doakan dia. Dari dalam hati Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad, seindah-indah hati yang pernah ada di atas muka bumi ini, sebersih-bersih hati yang pernah ada di atas muka bumi ini, sejernih-jernih hati yang pernah ada di atas muka bumi ini, hatinya Sayyiduna Muhammad. Dia berdoa dari dalam hatinya, ya Allah, angkatkanlah keinginan berbuat dosa dari dalam hati umatku ini, ya Allah. Ampuni segenap dosanya. Nabi Muhammad doakan. Hanya beberapa saat, sebentar saja
dengar ucapannya sesudah itu, wallahi thumma wallah ma rafa'ar rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min sadri illa wazina abghadi mabghudin indi fid dunya. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku kecuali setelah Allah menjadikan zina perbuatan yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Ketika Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku, Allah telah menjadikan hatiku berbalik 160 derajat hingga menjadikan zina yang asalnya perbuatan yang sangat aku inginkan dan tidak mampu aku tahan keinginannya, menjadi perbuatan yang andai aku dibayar dengan dunia dan seisinya untuk aku melakukan perbuatan tersebut, aku akan menolaknya. Karena datang kepada Nabi Muhammad. Karena datang kepada Nabi Muhammad. Ustazah, masalahnya nih kan sekarang nabinya udah gak ada. Itu dia teman-teman. Kan sedih gitu ya Ustazah. Susah kan Ustazah banget. Saya bayangin kalau nabi masih ada nih kan, enak nih. Kalau perlu jual sawah buat datang ke Nabi, jual sawah kita. Betul? Kalau perlu jual rumah buat datang kepada Nabi Muhammad, jual rumah kita. Betul? Betul? Saya sih iya. Saya sih iya. Untuk datang kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, terus gimana ya Ustazah? Apa enggak ada gitu caranya? Ada. Meskipun tentu tayamum tak akan pernah sama dengan wudhu. Meskipun tentu tak ada rotan akar pun jadi, tapi akar bukanlah rotan. Tapi ya boleh-bolehlah kita kerjakan. Sekedar menambal apa yang masih bisa dilakukan. Bagaimana cara kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani ba'da mamati فكأنما زارني في حياتي فإن الأنبياء لا يموت في قبورهم. Seseorang yang datang berziarah ke makamku sesudah aku wafat nanti sama dengan yang datang padaku di saat aku masih hidup. Karena kami para nabi tidak mati dalam kubur kami. Maka mudah-mudahan yang belum sampai ke Mekah, Madinah, semoga Allah mudahkan. Yang belum pernah sampai ke sana, saya doakan mudah-mudahan Allah sampaikan. Kalau doa nggak usah mikirin cara, Bu. Doa mah doa aja. Ya Allah, sampaikan saya berziarah ke makam Nabi Muhammad. Kayak yang kamu baca tuh. Walau anna sa'aina kullahinin alal ahdaqi la fauqan najaib. Walau anna amilna liyaumin kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau wajah kamu berjalan menuju makam Nabi Muhammad dengan kepala kamu, bukan dengan kaki kamu. Kamu berjalan, ngesot, kamu berjalan dengan kaki di bawah, dengan kaki di atas, kepala di bawah, menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantes kok itu.
Andai aja kamu baca maulid tiap waktu, tiap hari bikin perayaan maulid Nabi Muhammad, qad kana wajib. Itu juga pantas buat kita lakukan. Enggak dianggap berlebihan. Sebab kebaikan Nabi kepada kita di atas itu semuanya. Saya doakan mudah-mudahan Allah sampaikan. Dapat berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Gak usah mikirin cara, Allah dengan mudah menyampaikanmu ke sana. Maksudnya gimana Ustazah? Ya kamu jangan mikirin cara. Mahal sekarang umroh. Nah, itu kan kamu mikirin cara namanya. Boro-boro dah buat umroh, buat haji. Bayar token listrik aja susah. Ustazah gak usah doain kita haji deh Ustazah. Cukup doain bayar kontrakan. Indis ekonomi gitu Ustazah. Buat makan, bisa makan aja udah alhamdulillah. Jangan kecilkan karunia Allah. Sebab Allah ketika memberi, Allah dengan mudah memberi. Semoga Allah sampaikan. Amin. Yang udah pernah juga mudah-mudahan. Karat wa marat berulang-ulang. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan. Pengennya sih sering-sering. Tapi kan Madinah jauh. Tapi kan mesti naik pesawat. Sesering-seringnya setahun sekali. Setahun 2 kali. Kayak udah susah mau begitu juga. Sementara dosa-dosa kita udah terlanjur menumpuk. Sementara apa yang ada di dalam dada terlanjur menumpuk. Sementara kesumpekan, sementara kesulitan. Begitu berharap untuk kita letakkan beban di punggung kita ini di hadapan pintu Nabi besar Muhammad. Tidak adakah cara yang lebih mudah daripada itu? Nabi Muhammad udah pikirin ternyata. Apa tuh? Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallah ruhi hatta rudda alaihi salam. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengingatkan jangan foto, jangan video. Baik secara langsung ataupun lewat layar. Amanat dari saya mohon. Raddallah ruhi hatta rudda alaihi salam. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengingatkan jangan foto, jangan video. Baik secara langsung ataupun lewat layar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Udah dipikirin caranya. Paling gampang sama Nabi Muhammad. Ketika kita ingin datang kepada Nabi Muhammad. Tapi kita terhalang ruang dan waktu. Terhalang 1400 tahun jarak antara kita dengan beliau. Bahkan untuk pergi di Madinah sekalipun kita terhalang ribuan kilometer jauhnya. Bagaimana wahai Rasul cara kami datang padamu? Nabi Muhammad mengatakan, Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Hadis Hasan Rahu Ahmad. Nabi Muhammad mengatakan, tatkala umatku mengucapkan
mengucapkan salam kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Tatkala umatku mengucapkan salam kepadaku, Allah akan hadirkan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Karena beliau paling rahmat sama kita. Karena beliau paling sayang sama kita. Sehingga dipikirkan cara yang paling mudah. Nanti sesudah aku wafat, umatku terutama yang jauh-jauh, cukup bagi mereka ucap salam kepadaku. Aku yang akan datang kepada mereka untuk menjawab salam mereka. Jadi semudah itu ya Rasulullah. Iya. Syaratnya cuma satu. Apa tuh? Salamnya harus keluar dari hati. Sebab Nabi Muhammad secara fisik sudah tak lagi ada di bumi. Yang semacam ini. Bantuan buat saya, buat kamu, buat kita semua. Yang kalau ngucap salam sendirian di dalam rumah susah untuk menghadirkan hati kita. Yang kalau baca maulid sendirian di rumah susah untuk menghusyukkan hati kita. Yang kalau lagi sholat, kita tuh tiap sholat sebenarnya ucap salam loh sama Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Habis itu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat Allah semoga selalu tercurahkan padamu. Tapi kan pikiran kita kemana-mana. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kita bahkan sedang mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Karenanya dibuatlah acara-acara semacam ini. Perayaan Maulid Nabi Muhammad. Biar apa? Biar bisa bersama-sama ucap salam kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wawali anta misbahus suduri ya Nabi salam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal khafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajjad
Ya imamal kiblataini Allah Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah. Saat kita mengucapkan salam semacam itu, ketika hatimu diiringi dengan kerinduan, kata Nabi Muhammad, raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Aku akan hadir untuk menjawab salam kalian untukku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karenanya kita bilang Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Rabbi faj'al mujtama'ana ya Allah ghayatu husnul khitami ya Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah wakrimil arwah minna ya Allah biliqa khairil anami ya Allah Rabbi faghfirli dhunubi bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ketika kita dengan hati khusyuk melantunkan solawat salam kepada Nabi dan menghantarkan doa-doa kita. Terutamanya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah datang kepada Nabi Muhammad. Wastaghfarullah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Wastaghfarulahumur Rasul, kita berharap Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk kita. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampunkan dosa mereka semuanya ya Allah. Mereka adalah umat saya ya Allah. Ini yang kita harapkan, lawajadullah tawwaban rahimah. Maka Allah akan mengampuni, menerima, kemudian menyayangi mereka semuanya. Mudah-mudahan keluar kita dari majelis maulid sesudah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima kita sebagai hambanya. Dan rahimah, Allah sayangi kita. Allah kalau udah sayang sama seseorang, man nazarallahu ilaihi bi'ainir rahmah lam yu'adzibhu abada. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang disayang sama Allah, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, Allah tak akan tega untuk menyakiti dia selama-lamanya. Siapa yang disayang Allah, Allah tak akan menyiksa dia, membuatnya menderita, tidak di dunia ataupun di akhirat nanti.
Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni kami berkat Nabi Muhammad. Allah, sayangi kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Besok-besok selama bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, mudah-mudahan jadi kebiasaan sampai seumur hidup. Belajar buat banyak-banyak baca sholawat. Belajar, perbanyak baca sholawat. Biar tambah nyambung hatinya, tambah deket hatinya. Tambah mulai tumbuh benih cintanya kepada Sayyiduna Muhammad. Kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Mudah-mudahan Allah kabulkan nih hari ini kita kumpul bersama-sama. Dipandang sebagai satu kesatuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita baca sholawat. Sholawat kamilah aja, sholawat nariyah. Ya. Saya kemarin sampaikan juga di mana kemarin? Di Cirebon, di Sumber Cirebon. Untuk kita mendawamkan sebulan ini aja deh, sebulan Rabiul Awal ini baca sholawat kamilah sebanyak 4.444. Ya, banyak banget Ustazah. Ya, tahu saya banyak, makanya dibacanya selama sebulan. Jatuhnya tiap harinya cuman 148. Cuman segitu kali doang, 148. Ya biar gampang kamu ingetnya 150 deh gitu. Tapi kalau hari kamu lagi nganggur bisa banyakan, kamu bisa baca 200, kamu bisa baca 300. Ntar kalau ada hari kamu agak sibuk, kamu bacanya misalnya 100, kamu bacanya 50. Kamu baca terus tuh sholawat sampai dengan 4.444 selama bulan Rabiul Awal. Dan liatin nanti, liatin. Mudah-mudahan sudah mulai terhubung hati antaramu dengan Sayyiduna Muhammad. Sudah terbangun tanggamu mendekat kepada Nabi Muhammad. Dan saya juga doakan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad. Ya Allah, dengan berkat salawat kami dan salam kami kepada Nabi Muhammad, tanhallu bihil uqad. Urusan-urusan yang sumpek-sumpek mudah-mudahan nih, yang berat-berat, yang sempit-sempit, yang hatinya jadi Ustazah sesek banget nih hati saya Ustazah. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, jadi memperluas hatimu, melapangkan perasaanmu, menjadikan mudah segala urusan-urusanmu. Ustazah, masalah ruwet banget nih Ustazah. Kita nih Ustazah lagi kejerat sama hutang. Ayo bismillah, mudah-mudahan. Saya doakan mudah-mudahan lewat ini nih bulan Rabiul Awal sudah kamu mendekati Nabi Muhammad dengan salawat salam padanya. Semua urusan-urusanmu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utang-hutang jadi terbayar, amin. Yang sakit-sakit biar pada sehat, amin. Tuqdabil hawaij, hajat-hajat semoga semuanya Allah ijabah. Tunal bihir raghaib, cita-cita dan harapan mudah-mudahan semuanya Allah kabulkan. Wa husnul khawatim. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah.
Alhamdulillah, jazakillah khair Ustadzah Lima Alidrus atas tausiahnya yang mengajarkan kita untuk semakin bisa memupuk rasa cinta kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.